Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi selamat wabarakatuh. siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bapak. Nah, gimana nih kabar kalian? Pada sehat-sehat kan? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, baik, Baik, Pak. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Nah, ini kan pertemuan kedua kita ya. Pertemuan pertama tuh sebelumnya kita udah kenalan via WhatsApp group. Dan sekarang kita langsung masuk materi aja ya. Baik, Pak. Baik, Bapak. Nah, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Bapak. Oke nih. Materi ke pertama kali itu ada Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, di materi ini kalian kan mempelajari 4 subbab atau submateri gitu. Yang pertama ada letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Yang kedua ada karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Yang ketiga ada perkembangan jalur laut di Indonesia. Yang keempat ada potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan. Nah, hari ini kita akan membahas langsung 2 submateri nih, yaitu letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Tujuan kalian mempelajari materi ini saya harap kalian mampu menganalisis letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Nah, di sebelah kiri ini ada gambar poster atau apalah ini tentang potensi kemaritiman Indonesia. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu ada garis pantai. Indonesia itu punya garis pantai sepanjang 99.000 sekian kilometer. Luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi. Jumlah pulaunya 14.000 lebih. Ini yang sudah bernama dan berkoordinat. Kalau yang totalnya itu sekitar 17.000 lebih. Lalu luas perairannya karena Indonesia itu maritim, jadi lebih luas ya, sekitar 6,29 juta kilometer persegi. Nah, yang pertama, luas dan batas wilayah Indonesia. Letak Indonesia itu ada 2, letak astronomis dan letak geografis. Nah, letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Berdasarkan koordinatnya, letak astronomis Indonesia berada pada 6 lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Ini 6 lintang utara, 11 derajat lintang selatan, lalu 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, dampak letak astronomis dari garis lintangnya itu beriklim tropis, sedangkan dari garis bujur itu memiliki 3 zona waktu. Nah, yang kedua, letak geografis Indonesia beserta dampaknya. Secara umum, wilayah Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia. Ini benua Asia, Australia, lalu diapit 2 samudera juga, Samudra Pasifik dan Samudra India. Nah, dari posisi silang ini, Indonesia tuh punya dampak yang dari letak geografisnya. Ada 3 aspek nih. Yang pertama ada aspek ekonomi. Indonesia berada di persilangan kegiatan ekonomi dunia. Yang aspek sosialnya, bangsa Indonesia berinteraksi dengan berbagai bangsa di dunia seperti bangsa-bangsa di Asia dan Australia. Dilihat dari aspek budayanya, Indonesia mendapatkan pengaruh budaya dari bangsa di sekitarnya, sehingga interaksi dari warga lokal dengan warga asing yang akhirnya membentuk pencampuran budaya dalam bentuk asimilasi bahkan akulturasi. Nah, luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau bergaris pantai sepanjang 99.000 km, sekitar 62% wilayahnya itu laut. Nah, batas wilayah Indonesia. Batas wilayah terdiri atas 2 jenis, yaitu batas fisik dan batas hukum atau politik.
batas hukum atau politik. Yang pertama ada Treaty of London, Traktat London tahun 1824. Kesepakatan antara Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaan. Yang kedua ada keputusan peradilan Arbitrecht di Den Haag tahun 1928 yang menentukan batas wilayah Indonesia dengan Filipina. Yang ketiga ada Ordonasi tahun 1937 tentang pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. Yang keempat ada Deklarasi Juanda tentang lebar wilayah laut teritorial dinyatakan 12 mil. Yang kelima ada Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982 yang membagi jenis batas laut berdasarkan laut teritorial, laut kontinen, dan ZEE. Nah, penerapan batas hukum atau politik di Indonesia dengan negara lain. Yang pertama ada batas teritorial daratan. Wilayah Indonesia berbatasan darat dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Timur Leste, Papua Nugini. Lalu yang kedua ada batas teritorial lautan. Nah, batas teritorial lautan ini ada 3. Satu laut teritorial yang berjarak 12 mil dari garis pantai. Yang kedua ada ZEE yang 200 mil ke arah laut, dari laut terbuka diukur dari garis pantai. Yang ketiga, landas kontinen, dasar laut yang secara geologis maupun morfologis merupakan lanjutan dari suatu kontinen atau benua gitu. Nah, yang ketiga ada batas teritorial udara. Batas teritorial udara ini ada 2, batas wilayah udara horizontal dan vertikal. Horizontal itu batas wilayah yang sesuai dengan batas daratan negara tersebut. Kalau yang vertikal itu yang ke atas itu sekitar 100 km sampai 120 km. Nah, ini ada batas fisiknya nih. Di utara itu ada Malaysia, timur laut ada Samudra Pasifik, timur ada Papua Nugini, selatan ada Timur Leste dan Australia, barat ada Samudra Hindia. Nah, yang kedua ada karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Nah, terbentuknya Kepulauan Indonesia tidak lepas dari peristiwa geologi. Di antaranya terdapat lempeng-lempeng tektonik yang mengampit wilayah Indonesia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Lalu ada juga jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, karakteristik wilayah daratan Indonesia itu ada 4. Yang satu ada pegunungan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, wilayah daratan Indonesia dipengaruhi oleh 2 sirkum pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia itu memiliki jumlah pegunungan yang cukup banyak. Misal di Jawa terdapat jalur pegunungan Dieng, di Pulau Kalimantan ada pegunungan Meratus, di timur Indonesia yaitu Pulau Papua ada pegunungan Jayawijaya. Yang kedua ada gunung. Indonesia memiliki kurang lebih 100 gunung yang gunung berapi aktif maupun non-aktif. Yang ketiga ada dataran tinggi. Dataran tinggi yang disebut juga dengan plateau atau plato adalah dataran yang luas terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas, dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter. Lalu ada karakteristik wilayah perairan Indonesia. Yang pertama ada sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi menuju dataran rendah dan bermuara di laut. Yang kedua ada danau. Danau merupakan cekungan daratan yang terisi oleh air. Nah, yang ketiga ada laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau-pulau.
Nah, Indonesia kan merupakan negara kepulauan yang memiliki laut yang sangat luas. Laut Indonesia itu dapat dikategorikan sebagai laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. Laut transgresi atau laut yang meluas terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara pasif. Contohnya itu Laut Jawa. Lalu ada Laut Ingresi. Laut Ingresi ini laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Yang ketiga ada laut regresi, adalah laut yang menyempit. Nah, berdasarkan kedalamannya, Indonesia dibagi menjadi 2 wilayah atau zona, yaitu zona litoral, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral itu wilayah pantai atau pesisir. Zona neritik itu kedalaman 150 meter, lalu zona batial itu 150 sampai 1.800 meter, zona abisal lebih dari 1.500 meter di kedalaman. Nah, yang keempat ada teluk. Teluk adalah tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Lalu yang keempat ada selat. Selat merupakan sebuah laut sempit dan membawa arus utama memisahkan antara pulau. Yang terakhir ada samudra. Samudra adalah kumpulan dari laut yang membagi dan membatasi benua. Nah, samudra ini ada 5. Ada samudra selatan yang dikenal Antartika, lalu ada samudra Arktik, samudra Atlantik, samudra India, dan samudra Pasifik. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang letak, luas, batas, dan karakteristik wilayah Indonesia. Di sini ada pertanyaan nih. Ada yang bisa menjawab atau yang mau coba jawab? Mau coba jawab, Pak? Baik, Yang nomor silakan. 1. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Jadi, batas teritorial udara itu ada 2. Yang pertama itu, tadi kan horizontal. Nah, itu tuh batas wilayah yang sesuai dengan batas wilayah daratan negara tersebut. Kecuali negara berpantai yang punya batas udaranya itu 12 mil. Terus yang kedua itu secara vertikal. Nah, batas wilayah udara vertikal ini masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan klaim negara dalam penetapan batas vertikal. Indonesia sendiri melalui RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional menyebutkan batas wilayah vertikalnya itu di udara setinggi 110 km. Terima kasih. Baik, terima kasih Dita. Benar banget nih jawabannya. Lalu pertanyaan kedua nih, ada yang mau coba jawab nggak? Saya, Pak, mau coba jawab. Silakan, Giska. Ya, jadi kalau misal laut itu merupakan kumpulan air asin dalam jumlah banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas pulau-pulau, Pak. Sedangkan kalau misal samudra itu merupakan kumpulan dari laut yang membagi atau berbatasan dengan benua. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih jawabannya Giska dan Nandita. Benar sekali nih jawabannya nih. Nah, di sini saya ada tugas nih, ngebuat misi TTS. Tugas ini deadline-nya minggu depan ya, pertemuan selanjutnya. Baik, Pak. Oke, sekian dari saya. Apakah ada yang mau bertanya sebelum ditutup? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan Lia. Eh, izin bertanya, perbedaan Teluk dan Tanjung itu apa ya, Pak? Teluk dan Tanjung ya. Nah, kalau teluk itu tubuh perairan yang menjorok ke dalam dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Sedangkan Tanjung itu kebalikannya, yaitu daratan yang menjorok ke laut. Nah, daratan ini tuh dikelilingi oleh laut di ketiga sisinya. Nih, teluk itu seperti ini nih. Kalau Tanjung itu seperti ini. Tapi ini terlalu luas ya. Tanjung agak lebih kecil lagi. Oke, ada yang mau nanya lagi? Saya, Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan lagi ya. Cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga perbatasan Indonesia, Pak?
cara apa saja yang dilakukan untuk menjaga perbatasan Indonesia ya? Nah, kalau menurut saya itu ada 3 cara. Yang pertama, menentukan dan menandai dengan jelas wilayah perbatasan agar tidak hilang ke wilayah negara lain. Yang kedua, melakukan patroli perbatasan untuk mencegah penyelundupan yang merugikan negara. Lalu yang ketiga, membangun daerah perbatasan agar tidak tertinggal secara ekonomi dari wilayah negara lain yang berseberangan. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Terima kasih, Saya Pak. Pak izin bertanya. Saya izin Silakan, bertanya. Liba. Indonesia kan mempunyai 2 musim. 2 musim itu termasuk dampak dari letak astronomis atau letak geografis ya, Pak? Terima kasih. Nah, Indonesia mempunyai 2 musim itu karena dampak letak geografis, bukan letak astronomis. Indonesia mempunyai 2 musim disebabkan adanya angin muson yang bertiup melalui Indonesia dan karena posisi silang Indonesia di antara 2 benua dan 2 samudera. Kalau dampak astronomis itu cuma ada 2 ya. Yang pertama iklim, yang kedua zona waktu. Baik, kita sudahi saja pembelajaran geografi hari ini. Saya cukupkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bapak. Makasih banyak ya, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama.